Cu. menit. Kehidupan merupakan perjalanan yang sulit ditebak, yang dipenuhi dengan pertanyaan dan tantangan. Banyak orang yang ingin mengerti bagaimana sesungguhnya arti kehidupan ini. Bisa saja, pemahaman tentang kehidupan pada setiap orang menjadi tidak sama. Dan tentu saja, ini semua terjadi karena pengalaman yang sudah menjadi takdir setiap manusia. Salah satunya, Bu Suratemi, yang menjalani kehidupannya sebagai tukang pijit dan sebagai bagian dari sumber kehidupannya. Ibu tuh udah jadi tukang pijit gini tuh udah dari berapa lama ya? Tahun 2008. 2008? Ya. Bu Suratemi biasa memijat di sekitar Semarang dengan pesan yang dikabarkan oleh pelanggan melalui anaknya. Hubungannya dengan pelanggan juga dapat dikatakan sangat dekat, karena kebanyakan dari mereka sudah mengenalnya sejak lama. Alhamdulillah di mana-mana Mbak aku sekarang. Saat Semarang sini udah kena pulau. Ke kampung Jadi Bu Ani udah kenal Ibu Suratemi itu sejak kapan ya? Kurang lebih 10 tahun ya ada. Udah lama. Udah berkelangganan juga sama Bu Suratemi? Ya sejak dia nawarin, terus ya coba nyobain pisangnya, terus sama pijet, ya udah jadi langganan setelah itu. Untuk menyingkap takdir yang terjadi dalam hidupnya, Bu Suratemi melakukan upaya dengan penuh semangat sebagai tukang pijat yang menjadi suatu bentuk usaha dan daya juangnya sebagai seorang manusia. Keesokan harinya, kami bergegas untuk mengunjungi Bu Suratemi. Menyusuri jalan untuk berkunjung di kediaman Bu Suratemi membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam dari tempat atau pusat aktivitas yang biasa kami lakukan. Dengan menghabiskan waktu yang tidak singkat ini, di jalan inilah Bu Suratemi menjemput rizkinya dengan kegigihan dan semangatnya. Di tempat inilah Bu Suratemi mendapatkan kehangatan dari anak-anak dan menantunya yang biasa berkunjung ke rumahnya, menjalankan kegiatan kesehariannya sebagai seorang istri, dan mengikuti kegiatan di sekitar rumahnya di sela-sela kesibukannya. Aku izin ikut ya. Oke. Dadah.
Suaminya mengalami kecelakaan saat dirinya sedang bekerja pada tahun 2011 silam, sehingga mengakibatkan patah tulang. Hal ini membuat dirinya sulit untuk melakukan kegiatan dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Namun, di sela-sela kekurangannya, ia tetap berusaha membantu istrinya untuk mengurus rumah. Suamiku kan sakit, patah tulang. Selama patah tulang itu lamanya itu tahun 2011 sampai sekarang. Jalannya tuh pakai tongkat 2 sampai sekarang. Tidak bisa dapat rezeki sama sekali. Sebelum menderita patah tulang, ia adalah seorang pekerja proyek bangunan yang cukup sibuk. Namun, sekarang ia hanya bisa di rumah dan bertukar kegiatan dengan membantu istrinya dan menjaga peliharaannya sebagai penghasilan tambahan berupa telur untuk dijual. Kira-kira dari kisah Bu Suratmi yang Ibu tahu itu, apa ada yang menginspirasi? Oh iya ada. Dia kan suaminya tuh katakanlah sempat nggak bisa apa-apa ya, kakinya nggak bisa jalan. Terus dia itu kayaknya dengan penuh kesadaran dia mau kerja keras, bangun pagi-pagi untuk cari nafkah menggantikan suami. Jadi dia benar-benar sosok yang gigih, yang pekerja keras gitu. Tapi santai gitu, bukan yang sambil kesel, marah-marah gitu, enggak, tapi nyantai gitu. Sembari menunggu anaknya untuk mengantarkannya, ia mempersiapkan berbagai keperluan untuk memijat para pelanggan. Dimakan. Saya tak mau. Tadi anakku yang sudah dari patung anak sekarang ini makan. Pekerjaan ini merupakan kehidupan baginya yang dilakukan dengan berbagai perjuangan untuk mendapatkannya. Sedangkan dalam kehidupan ini, harus berani untuk menerima dan menghadapi masalah yang ada. Bu Suratmi biasa mengawali pekerjaannya dengan diantar oleh anaknya atau menantunya. Jalan inilah yang selalu dilalui Bu Suratmi untuk bertemu pelanggannya.